Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan pertama, saya sendiri, Desi Rahmadani, NIM 18053066 sebagai moderator sekaligus pemateri. Yang kedua, Feni Darmawan dengan NIM 18053068 yaitu sebagai pemateri. Dan yang ketiga, Mufi Delatul Husni dengan NIM 18053075. Baiklah, pada presentasi kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang transportasi udara. Yang pertama, yaitu kelebihan dan kekurangan dari transportasi udara. Yaitu yang pertama, kelebihan. Kelebihan dari transportasi udara itu sendiri yaitu mencapai tempat jauh dengan waktu yang singkat. Karena di transportasi udara hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk sampai ke tujuan yang kita inginkan. Yang kedua, kompatibel untuk mengirim barang karena prosesnya yang cepat. Dan yang terakhir, mencapai tempat yang sulit diakses oleh transportasi darat dan air. Jadi, jika suatu tempat susah untuk diakses oleh kendaraan darat ataupun air, maka bisa digunakan transportasi udara seperti helikopter. Selanjutnya, kekurangan dari transportasi udara. Pertama, membutuhkan biaya yang besar, karena kita tahu bahwa transportasi udara adalah transportasi yang sangat membutuhkan waktu yang paling sedikit. Jadi, resikonya yaitu membutuhkan biaya yang besar. Yang kedua, tergantung pada kondisi cuaca. Maksudnya di sini yaitu jika cuaca tidak bagus, maka transportasi udara tidak bisa untuk dijalankan. Yang ketiga, biaya perawatan yang tinggi. Untuk biaya perawatan pesawat itu sangat mahal karena harus memperhatikan setiap aspek atau kekurangan yang ada di pesawat tersebut. Karena jika terjadi kecelakaan itu merupakan suatu fenomena yang sangat merugikan perusahaan pesawat tersebut. Selanjutnya, jika pesawat maka membutuhkan landasan. Seperti yang kita ketahui bahwa pesawat membutuhkan suatu yang landasan yang sangat bagus dan maksimal. Maksudnya di sini tidak boleh mengurangi standar atau syarat-syarat yang telah ditentukan. Seperti contohnya saja, pesawat membutuhkan bandara atau tempat landasan khusus untuk ditempatkan. Selanjutnya yaitu pendapatan dan pengeluaran bisnis transportasi udara. Untuk pendapatan pesawat, berdasarkan Menteri Perhubungan nomor KM 29 tahun 1998 tentang struktur golongan tarif pelayanan jasa ke bandar udaraan dan pelayanan penerbangan bandar udara umum, pendapatan transportasi udara didapatkan dari dua golongan. Yang pertama, pendapatan aeronautika dan yang kedua pendapatan non-aeronautika. Untuk pendapatan aeronautika yaitu jasa pelayanan penerbangan atau JP2, jasa pelayanan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara, jasa pelayanan penumpang udara, pemakaian afid right atau counter, dan selanjutnya pendapatan non-aeronautika. Yang pertama periklanan, pergudangan atau kargo, pos bandara, penyewaan gudang, lahan, ruangan, serta fasilitas lainnya, penyedia lahan bangunan, lapangan, dan industri, serta bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara. Kegiatan konvensional, selanjutnya parkir kendaraan, dan ground handling. Nah, selanjutnya adalah jenis biaya dalam industri penerbangan. Nah, jenis biaya dalam industri penerbangan ini ada 3. Yang pertama, biaya bahan bakar. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Lalu yang ketiga ada biaya peralatan. Nah, untuk yang pertama kita bahas terlebih dahulu biaya bahan bakar. Operasi industri penerbangan sangatlah tergantung pada energi, di mana energi tersebut adalah sebagai bahan bakar.
Komponen bahan bakar biasanya dapat berkontribusi terhadap sepertiga dari total biaya. Besaran pengeluaran bahan bakar yang dihabiskan oleh suatu maskapai tidak hanya bergantung pada harga bahan bakar, tetapi juga konsumsi. Konsumsi bahan bakar biasanya bervariasi sesuai dengan usia pesawat dan panjang penerbangan rata-rata. Jika usia pesawat atau penerbangannya itu jauh, maka konsumsi bahan bakarnya juga lebih tinggi. Nah, efisiensi bahan bakar masing-masing pesawat juga sangat bervariasi, karena jumlah mesin yang menjadi penentu utama. Lepas landas dan pendaratan juga mengkonsumsi banyak bahan bakar. Lalu, beberapa operator berupaya untuk melakukan lindungan nilai atas biaya bahan bakar mereka dengan membuat kesepakatan dengan pemasok atau dengan membeli dan menjual future di pasar komoditas. Nah, yang kedua itu biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja atau yang juga disebut dengan beban pegawai. Jadi, biaya tenaga kerja atau beban pegawai ini adalah biaya maskapai penerbangan terbesar kedua. Nah, yang pertama tadi itu kan biaya bahan bakar. Nah, yang kedua itu adalah biaya tenaga kerja. Tenaga kerja menyumbang sekitar 20 hingga 25% dari total biaya. Biaya pegawai secara umum terbagi menjadi beberapa komponen, diantaranya kru penerbangan seperti pilot dan insinyur, lalu pramugari, layanan darat. Nah, layanan darat ini termasuk penanggung bagasi dan pekerja rem, lalu dispatcher, lalu pemeliharaan, dan layanan pelanggan seperti pemesanan dan boarding. Nah, jenis biaya yang ketiga adalah biaya perawatan. Biaya perawatan ini tidak termasuk perawatan, mencakup sekitar 10% dari total biaya. Pesawat dapat diperoleh baru atau bekas dan dapat disewa. Untuk beberapa maskapai, sewa adalah metode yang paling terjangkau untuk mendapatkan peralatan. Banyak maskapai menyewa sebagian besar pesawat mereka dari perusahaan perantara yang dikenal sebagai lesser. Nah, lesser sering dapat membiayai pembelian pesawat baru lebih murah daripada maskapai karena peringkat kredit superior mereka. Nah, mereka kemudian meneruskan sebagai penghemat ke maskapai penerbangan, mengurangi biaya peralatan operator sambil mendapatkan keuntungan untuk diri mereka sendiri. Next. Nah, lalu ada jalur udara dan yang sebelumnya. Lalu selanjutnya ada jalur udara dan lapangan terbang. Jalur udara adalah bantuan navigasi. Nah, bantuan navigasi ini adalah ketika pilot boleh keluar jalur ketika kondisi tidak memungkinkan, sementara tetap terbang di koridor udara khusus. Nah, jalur penerbangan merupakan lapangan terbang. Lapangan terbang ini adalah sebuah jalur yang digunakan oleh masing-masing maskapai penerbangan untuk terbang secara rutin di bandara dari satu daerah ke daerah lain atau dari suatu negara ke negara lain. Nah, menurut International Civil Aviation Organization, bandar udara adalah area tertentu di daratan atau perairan. Nah, itu termasuk bangunan, instalasi, dan peralatannya yang diperuntukkan baik secara keseluruhan atau sebagian untuk kedatangan, keberangkatan, dan pergerakan pesawat. Sedangkan bandar udara menurut PT atau Persero, Persero Angkasa Pura adalah lapangan udara, termasuk segala bangunan dan peralatan yang merupakan kelengkapan minimal untuk menjamin tersedianya fasilitas jurnal ilmiah, Oke, selanjutnya materi tentang fungsi pokok bandara. Jadi, fungsi pokok bandara ada 5. Yang pertama itu sebagai tempat pengendali dan
mengatur lalu lintas angkutan udara, dalam hal ini adalah pesawat. Yang kedua, sebagai tempat pergantian moda bagi penumpang. Yang selanjutnya ketiga yaitu sebagai tempat naik atau turunnya penumpang dan bongkar muat barang atau muatan. Yang keempat yaitu sebagai tempat operasi berbagai jasa seperti perdagangan, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas transit, promosi, dan lain-lain. Dan fungsi yang terakhir yaitu sebagai elemen tata ruang wilayah, yakni titik tumbuh dalam perkembangan wilayah. Selanjutnya yaitu kerjasama bisnis penerbangan dengan internasional. Maksudnya yaitu dalam kerjasama Indonesia dan organisasi maskapai penerbangan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Keamanan Penerbangan yang menjadi fasilitator dan mengatur kebijakan dalam kerjasama penerbangan maskapai Indonesia dengan organisasi maskapai penerbangan internasional. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan. Direktorat Keamanan Penerbangan mempunyai tugas merumuskan, menyusun, serta melaksanakan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan penerbangan. Baiklah, mungkin hanya sekian video presentasi dari kelompok 7. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.